Perkenalkan, nama saya Vika Naili dengan NIM 2171650065. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso yang diterbitkan oleh Sinar Grafika cetakan ke-16 yang diterbitkan di Jakarta. Dalam resensi kali ini, saya akan meresensikan buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Suroso yang berisi tentang pengertian hukum dari berbagai sumber dan para ahli, aspek-aspek hukum, objek-objek hukum, dan masih banyak lagi isi dari buku ini yang akan saya resensikan. Salah satu tujuan saya meresensi buku ini yaitu untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum Budiana Napitupulu. Pada hakikatnya, buku ini, buku pengantar ilmu hukum, merupakan fundamen atau dasar dari pengetahuan hukum yang di dalamnya tertanam pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar daripada ilmu atau pengetahuan hukum. Dalam buku pengantar ilmu hukum ini memiliki sistematika bahan yang dibagi dalam beberapa bagian. Pengertian pengantar ilmu hukum yang ini berasal dari kata mengantar, yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dari segi ilmu hukum itu sendiri terdapat beberapa pengertian dari para ahli menurut Krauss, yaitu ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sucipto Raharjo 1982. Istilah ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarah. Pengantar ilmu hukum berasal dari bahasa Belanda. Bahasa ini dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan oleh Roger Oderwings atau undang-undang pengantar undang-undang perguruan tinggi di Belanda, yang kemudian istilah pengantar ilmu hukum ini pertama kali digunakan di perguruan tinggi di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada pada 3 Maret 1946. Buku pengantar ilmu hukum ini juga menjelaskan tentang peran dan fungsi dari ilmu hukum, diantaranya memberikan instruksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum pada bagian ini meliputi beberapa hal seperti macam-macam sumber hukum, golongan-golongan hukum, dan seterusnya. Sebelum terlalu jauh mengenal macam-macam sumber hukum, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kata hukum menurut ius hukum yang berasal dari kata Latin iubre yang artinya mengatur atau memerintah. Sumber-sumber hukum dari berbagai aspek pakar hukum, yang pertama ada Algra, membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. Yang kedua ada Van Apeldoorn dalam buku membagi sumber ilmu hukum, yaitu sumber hukum dalam arti histori, sosiologi, filosofi, dan formil. Yang ketiga ada Ahmad Sanusi 1977 membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Selanjutnya yang keempat ada ketetapan MPRS tahun 1966. Dan yang terakhir ada sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yudiris. Penggolongan hukum menurut buku pengantar ilmu hukum ini yaitu berdasarkan yang pertama berdasarkan sumber hukum dapat terbagi sebagai berikut. Hukum undang-undang yaitu hukum yang mencantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam peraturan dan kebiasaan. Hukum takarat yaitu hukum yang diterapkan oleh negara-negara di dalam satu perjanjian antar negara. Hukum yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua, berdasarkan terbentuknya hukum dapat terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut. Yang pertama tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perdagangan, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lain hal sebagainya. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dan penerapan, misalnya takarat, konvenan, perjanjian bilateral, dan lain hal sebagainya.
Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentukkan dalam prosedur formal, tetap terlahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Seperti misalnya hukum adat. Yang ketiga, berdasarkan tempat berlakunya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional ini berlaku universal. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja yaitu hukum perkumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada hukum negatif atau prospektif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang atau RUU. Hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana dalam segala waktu dan untuk segala bahasa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan waktu untuk selama-lamanya terhadap siapapun di seluruh tempat. Yang kelima, hukum cara mempertahankannya. Hukum ini dapat terbagi sebagai berikut. Yang pertama ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku pada umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain hal sebagainya. Kedua, ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau KUHP. Hukum acara perdata, hukum acara peradilan, tata usaha negara, hukum acara, dan lain hal sebagainya. Keenam, berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai pelaksanaan mutlak. Misalnya, jika tidak melakukan pembunuhan, maka saksi secara paksa wajib dilaksanakannya hukuman. Kedua, yaitu hukum mengatur. Hukum mengatur ini dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri, yaitu perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukuman antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam perwarisan berdasarkan undang-undang, baru kemungkinan untuk dilaksanakannya jika tidak ada surat wasiat. Ketujuh, ada sumber wujudnya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. Ada hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum dengan pengertian hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak kenal orang atau golongan tertentu. Dan ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. Kedelapan, berdasarkan isi, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorang. Dan terakhir ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorang, yaitu warga negara. Ilmu hukum sebagai kaidah yang menguatkan apakah kaidah hukum itu macam-macam, kaidah perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, dan lain sebagainya. Kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama, karena ketiga kaidah ini mencakup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat, karena tidak hanya ancaman yang cukup dilaksanakan sebagai paksaan dari luar.
Oleh karena itu, dibutuhkan norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dan pergaulan hidupnya di masyarakat. Walaupun adanya perbedaan dari kaidah-kaidah ini, namun semua kaidah ini saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama dan harus diterapkan dan ditaati demi kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, misalnya subjek hukum, objek hukum, pariwisata hukum, dan lain hal sebagainya. Menurut buku yang ditulis R. Suroso ini, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian pada subjek hukum. Subjek hukum yaitu suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan bertindak dalam hukum. Subjek hukum ini sendiri adalah manusia seperti terdapat berdasarkan dasar hukum yang tercantum pada pasal 3 KUHP Perdata dan pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 yang berbunyi hukum tidak dapat merampas hak dari yang dikenai hukuman itu. Hukuman sebagai ilmu pengertian memang sangatlah pengertian karena mempunyai pengecualian seperti anak dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang. Binatang binatang merupakan makhluk hidup namun tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Itulah sebabnya binatang termasuk pengecualian hukum. Manusia itu sendiri juga menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajiban sebagai sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut, namun berdasarkan subjek hukum itu adalah benda atau zat. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang ada di dalamnya termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Manfaat nyata dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum yang memiliki fungsi mengenai penamaan modal asing, mengenai domisili seseorang, tempat, kedudukan, badan hukum, dan masih banyak lagi yang dimuat dalam buku pengantar ilmu hukum ini. Yang kelima, saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya yaitu penjelasan dari ilmu hukum ini sangat mudah untuk dipahami karena menggunakan kata-kata dan bahasa yang tidak terlalu rumit dan mudah dimengerti. Membuat pengertian dari berbagai pakar sumber sehingga kita dapat memilih pendapat dan sumber yang mudah kita pahami. Isinya jelas dan sangat terperinci. Namun kekurangan dari buku ini adalah cover buku yang kurang menarik dan masih kurang lengkap dari segala sisi. Sekian penjelasan dari saya mengenai rangkuman buku karya R. Suroso ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.